Little India and the Taste of India. Inilah tema perjalanan wisata saya kali ini. Tak perlu jauh-jauh pergi ke India untuk menikmati kebudayaan dan kuliner khas negeri Hindustan. Di Jakarta pun ada Little India yang tak kalah menarik dari Little India yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia dan Serangoon Road di Singapura. Yap, Pasar Baru. Bersama tim dari Jakarta Food Adventure, saya akan mengeksplorasi peninggalan budaya India di ibu kota, termasuk mencicipi aneka kuliner khasnya. Pasar Baru merupakan surga belanja tertua di Jakarta. Dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1820 silam, kala Jakarta masih bernama Batavia. Penjelajahan dimulai dari gedung bersejarah ini. Kini fungsinya sebagai galeri foto jurnalistik. Di sini nuansa India langsung terasa. Saat kaki melangkah lebih jauh, serba-serbi negeri Hindustan semakin kental. Khususnya saat melihat klinik dengan papan nama bertuliskan Taj Mahal. Berdiri sejak 1968, klinik ini tawarkan pengobatan alternatif ala India, termasuk bahan ramuan alaminya. Lanjut menelusuri jalan kecil di bagian belakang Pasar Baru. Kami menemukan rumah milik Mogini, perempuan berusia 70 tahun yang membuka jasa catering makanan khas India. Hebatnya, hingga kini ia masih memasak sendiri seluruh menu cateringnya. Permintaan semua orang yang permintaan sama saya catering, itu permintaannya ke semua orang itu makanan India. Karena kalau makanan Indonesia kan di sini warung-warung di mana-mana dapat. Jadinya saya punya catering tuh khas India. Makanan India tapi tipikal India, tulen India, bukan campuran lah. Chapati khas India yang dihidangkan sukses membuat saya penasaran. Roti gandum tak beragi ini nikmat dimakan langsung atau dengan makanan pendamping seperti sayur kapri kentang. Jadi itu tuh apa itu tadi? Nah, ini namanya tuh Chapati. Terus ini namanya cole. Terus ini dia kayak ada kayak green peas gitu, kacang polong. Terus sama ini namanya dal. Dal gitu. Jadi sebenarnya orang India itu kebanyakan makan pakai tangan tanpa pakai sendok gitu. Jadi ngambil makannya cuman tinggal ambil aja dikit-dikit gitu, terus tinggal dimakan. Perut sudah terisi sekarang. Waktunya lanjutkan perjalanan, yakni menyambangi Shalimar India Supermarket. Toko ini sudah berumur 4 dekade. Segala keperluan sehari-hari warga keturunan India tersedia di sini. Mulai dari bahan makanan seperti beras basmati dan bubuk kari, hingga kebutuhan upacara adat seperti holy powder. Ada pula aneka aksesoris khas Hindustan. Ya, ini namanya rudrak yang berasal dari pohon janitri. Biasanya dipakai oleh masyarakat Hindu India untuk ibadah seperti tasbih. Cuman jumlahnya ada 108 buah. Dan katanya ini abadi karena sulit untuk rusak. Rombongan tur kami juga sempat singgah di Sai Study Group. Tempat ini kerap digelar kegiatan keagamaan dan sosial warga keturunan India. Mampir di Gokul Resto menjadi tujuan kuliner berikutnya. Restoran ini hidangkan aneka menu vegetarian. Ada mock chicken curry yang terbuat dari soya dan jamur, alo mutet atau kari dari campuran kentang dan kacang hijau, plan paratha, dan roti renyah yang disebut papadum. Rasa lelah setelah berjalan kaki selama kurang lebih 3 jam hilang begitu menyantap sajian khas India ini. Pasar Baru yang selama ini kita lihat itu ternyata luar biasa sekali, banyak sekali kebudayaan di sini, terutama kebudayaan India ya, yang sebelumnya saya emang belum pernah sama sekali, nggak pernah tahu. Aku paling sukanya di tempat belanjanya toko India, karena di sana tuh banyak banget barang-barang yang nggak bisa kita dapetin di Indonesia. Yap, mengangkat kebudayaan India di tanah air jadi tujuan tur wisata ini. Dibanderol seharga Rp200.000 per orang, peserta tur akan didampingi pemandu profesional. Menariknya lagi, tur yang digagas komunitas Jakarta Food Adventure ini tawarkan konsep berbeda. Charity walking tour alias jalan-jalan sambil beramal. Di sini tuh sebenarnya
layaklah dianggap sebagai Little India gitu, di mana kulinernya pun yang khas India, terus orang-orang komunitas India pun juga sangat menarik ya untuk diangkat gitu. Dan tapi acara ini kan juga acara charity gitu, jadi kita juga nanti sebagian profitnya akan kita kelola untuk amal. Jadi di acara ini para peserta tur kita ajak selain jalan-jalan, makan-makan, tapi juga berbagi. Informasi penyaluran dana sosial akan disampaikan kepada peserta tur lewat akun resmi Jakarta Food Adventure. Rencananya, tur serupa akan rutin digelar 2 minggu atau 2 bulan sekali. Puaskan hobi jalan-jalan sambil berbagi kepada sesama yang butuhkan. Kenapa tidak? Alma Silva, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET.